Di part sebelumnya, kami mendengar suara gending. Suara gending itu yang diiringi dengan kidung, yang entah berasal dari mana. Pur, aku takut Pur. Pur, aku takut. Ucap si Seno merengek kepadaku. Wabah kematian di dunia yang kejam. Raksasa ya raksasa. Manusia ya manusia. Akan celakalah mereka yang keluar dari firman Tuhan. Suara itu begitu mengagetkan kami. Sekali lagi suara itu keluar dari mulutnya si Hendro. Itu makhluk yang ada di tubuh Hendro. Bentar No, kamu jangan nambah masalah ini. Kita harus kuat menghadapi cobaan ini, kataku menguatkan si Seno. Suara berkokok ayam mulai terdengar, menandakan waktu akan segera pagi. Namun berbeda dengan suasana di hutan ini. Di sini sangatlah gelap. Kami hanya ditemani cahaya dari api unggun itu. Itu pun sudah hampir meredup, hingga hanya menyisakan bara api yang merah. Singkat cerita, sepertinya waktu sudah memasuki waktu subuh. Aku mengajak si Seno untuk melaksanakan sholat subuh tanpa si Hendro. Selesai sholat, aku dan si Seno sepertinya mulai sedikit tenang. Dingin sejuk terasa di dada kami setelah melewati keanehan dan ketakutan yang mencekam. Sewaktu malam, sekitar pukul 5 pagi, aku mengajak si Seno untuk segera melanjutkan perjalanan. Bukan untuk melanjutkan ke Semeru, melainkan untuk pulang. Karena kondisi si Hendro yang tak kunjung sembuh, aku dan Seno bergegas mengemasi kembali barang-barang kami dan juga membersihkan tempatnya. Hendro di situ masih diam, tapi matanya masih menghitam. Kami susuri jalan-jalan yang kami lewati tanpa ada rasa was-was. Setiap langkahku aku memanjatkan doa-doa yang aku bisa. Waktu terus berjalan sampai tibalah waktu siang dan kami belum menemui di mana tempat kami bertiga berpisah dengan Pak Lik Slamet. Tapi kami tidak patah semangat di situ. Kami terus menyusuri jalan setapak dengan harapan bisa sampai di perkampungan terdekat. Berjam-jam sudah berlalu, belum juga kami menemukan pemukiman warga atau dengan seseorang pencari ijuk aren. Dan hal yang paling aku takutkan pun terjadi, yaitu waktu malam pun kini kembali. Lalu aku meminta si Seno untuk memapasi Hendro untuk berhenti. Aku berinisiatif kembali untuk membangunkan tenda di sebuah lahan yang cukup datar, namun sedikit berbatu. Lalu si Seno menundukkan si Hendro di sebuah pohon. Kami bekerja sama membangun kembali tenda dan membuat perapian di dekat tenda. Dan anehnya, saat rotan itu dikeluarkan oleh si Seno, Hendro itu bisa bergerak. Namun saat Seno memasukkan kembali rotan itu, ketika Hendro hanya terdiam saja dan tubuhnya pun sangat berat. Kami yang sedari semalam belum makan apapun karena kepanikan dengan kondisi si Hendro semalam. Dan akhirnya aku dan Seno bisa makan, minum, bahkan ngopi-ngopi. Tapi beda dengan Hendro yang dari tadi hanya terdiam. Sambil beristirahat sejenak, aku memikirkan hal-hal yang aku lalui yang tak masuk akal ini. Tapi entahlah apa yang harus aku pikirkan. Sambil kubakar lintingan rokok yang aku bawa, aku terdiam
terbawa suasana lamunanku. Le, kamu jangan melamun aja. Ini ngopi dulu, ujar si Seno sambil meletakkan kopi di dekatku. No, apa kamu takut kalau aku sudah tidak peduli? Aku sudah tidak takut sama sekali, ucapku kepada si Seno. Kalau sudah waktunya mati, pasti mati Le. Tapi jangan sekarang ya Le. Sekarang aku belum nikah, jawab si Seno kepadaku. Tak terasa waktu terus berjalan hingga tiba larut malam. Kami larut akan obrolan. Malam kian mencekam. Terdengar sayup-sayup suara gending gamelan Jawa dan disertai tembang Jawa yang kemarin malam kami dengar. Tiba-tiba kejadian aneh pun dimulai. Hendro yang dari tadi hanya duduk terdiam, kini dia mulai berdiri. Hendro lantas melakukan gerakan tarian layaknya seorang penari topeng. Kami lihat gerakannya sangat luas. Semakin lama gerakannya semakin menjadi-jadi. Aku dan Seno di situ hanya bisa melihatnya dengan pasrah dan tidak bisa apa-apa. Sangat lama kami melihat Hendro menari. Lama kelamaan kami merasakan akan sedang berada di tengah keramaian pagelaran wayang orang. Pagelaran wayang itu dilakukan di atas tanah oleh Hendro dan entah siapa lainnya. Banyak sekali penonton gaib yang menikmati tarian demi tarian dari lakon wayang tersebut. Bentuk wajah dan perawakannya sungguh sangat bermacam-macam, dan itu sangat mengerikan. Anak ganteng, kamu datang dari mana nak? Apa dari bawah sana nak? Tiba-tiba ada seorang nenek menghampiri aku dan Seno. Dia hanya memakai jarik, kain bercorak batik, pinggang dengan tubuh bungkuk dan keriput kulitnya. Kami di situ bingung harus menjawab apa. Bahkan si Seno sampai memalingkan wajahnya karena nenek itu mendekati kami dengan senyuman. Senyumannya itu sangat mengerikan. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis di kolom komentar. Sebelum berpamitan, yang baru mampir ke channel gue, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima kasih.